Cuman teman gue yang pindah, yang tukeran sama gue cewek, itu asli kesurupan. Kesurupan ya? Surupan. Itu 3 hari 3 malam kesurupan. Teman-teman, kembali lagi di channel Covid Mix. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Bang Al yang kemarin di part 1 sudah cerita soal misteri atau kisah-kisah gaib yang udah Bang Al alamin. Ya, benar. Jadi langsung aja kita ke narasumber Bang Al buat cerita-cerita lagi nih, karena masih banyak cerita-cerita horor yang udah Bang Al alamin. Halo Bang Al. Oke. Apa kabar? Baik Sehat banget. ya? Sehat dong. Iya, badan tambah gak jadi aja nih. Sorry ya, gue ganti baju. Gue ganti baju. Oke, Soalnya siap. soalnya endorsan. Oke. Tapi lebih keren lu sekarang, Bang. Ya iyalah, baju mahal gue nih. Iya, baju mahal, Beli di iya. distro. Tit. Soalnya belum bayar. Belum bayar. Jadi gue sensor. Ya kan? Masih nyicil. Hah? Iya, masih nyicil. Masih nyicil. Gitu. Oke, Bang. Lanjut, Bang, Lanjut ya. Jangan selfok sama ini ya, ini piaraan gue. Oke, guys, jadi gini, gue mau cerita ini lebih apa namanya, kalau menurut gue yang bener-bener impact langsung ke gue gitu. Jadi ceritanya pada ketika setelah gue kosan yang di bawah kuburan itu, Ya. gue pindah tuh. Oh, lu sempat pindah ya? Bang? Pindah, karena gue merasa itu udah horor banget. Udah horor banget ya. Horor banget. Sorry ya buat ibu kosan, bukannya berarti kosan horor, tapi bagi gua gitu itu horor. Mungkin bagi dirimu enggak. Buat orang lain biasa. Biasa, maksudnya gitu. bagi gua luar Kalau biasa. buat doi kan orang Nah. Jakarta ya agak serem sih. Nah, memang. akhirnya gua nanya sama teman-teman gua lagi di sekolah, nanya kosan dong. Nah, gua sampai ke beberapa tempat kosan kan. Datengin ke satu tempat. Tapi lu sendiri nyari Enggak, kosannya? sama temen gua referensi. Kan Oh, gua sama bukan temen. akam sisi tuh. Oh, dianterin Dianterin, gitu, iya, dianterin. Gue datengin satu, gue lihat auranya, Orang kasih? aura kasih, aura kasih. Oh, bukan ya? Karena gue nggak suka. Oh, nggak suka. Aura kasih karena nggak suka kenapa? Udah merit. Oh, udah married. Udah merit orang lain. Oh, iya. Nah, gue nggak suka. Akhirnya gue pindah lagi ke tempat yang lain. Ini dengan teman gue yang beda lagi. Gue lihat, sebenarnya sih gue cocok sama itu kosan. Cuman wetonnya nggak cocok. Weton ya? Weton Iya. Weton tuh hari-hari. Oh, harinya nggak Harinya cocok. nggak ya? cocok. Karena pada saat itu hari Selasa. Oh, oke. Kalau menurut mbah gua Selasa itu nggak bagus. Kenapa tuh, Bang? Nggak tahu mbah gua, menurut mbah gua aja suka-suka dia aja. Pokoknya mbah lu punya aturan lah ya. Punya makanya aturan. Mbah lu yang ngatur hidup lu. Iya, makanya Selama suka. lu di sana gitu. Nah, itu udah 1, 2, yang ketiganya nih. Biasanya yang angka 3 itu kan nggak bagus. Tapi gue suka nih. Weton cocok. Lokasi bagus. Terus gue masuk gitu auranya tuh aura Cinta Laura. Cinta Laura lu. Iya, single dong. Single bisa. Cocok gitu. Cinta Laura, aura gitu. Nah, langsung deh. Gue nggak pakai pikir panjang lagi, langsung gue booking fee. Hanya kayak mau bikin KPR rumah booking fee. DP berapa nih? Iya, makanya nggak langsung gue DP-in. Ini gue jadi ini. Ya kan, walaupun yang lebih kecil daripada kosan gue sebelumnya. Iya. Cuman menurut gue itu nyaman. Oke. Ya kan. Nah, tapi gue nggak langsung pindah tuh, brother. Gue pindahnya itu kalau nggak salah gue selang seminggu gue baru pindah. Karena gue ngabisin dulu yang di sana sayang. Masih ada seminggu lagi. Gue kan hitungan gue kan dalam. Tapi lu sayangnya sama kos-kosan ya, Bang, yang lu nggak sayang sama orang tua berarti. Sialan, sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua ya. Nah, udah begitu hari demi hari, Senin, Selasa sampai Minggu lah ya. Kan seminggu tuh 7 hari. Udah nih abis nih, gue Senin gue pindah. Iya. Minggu sore gue pindah ke kosan itu. Gue pindah. Saat gue pindah itu, pas gue lagi beres-beres gitu, gue dibantuin temen gue beres-beres, gue nemuin kayak keris gitu Keris di dalam kosan gue gitu. di dalam kosan lu. Kayak keris kecil, tapi nggak gede, kecil. Segede apa sih, Bang, kalau bisa? Segini lah nih, Mungkin segini. segini. Ya ada segini nih keris. Keris kecil segitu ya. Oh, dia agak kekuningan, emas kekuningan gitu. Iya. Ya kalau emas 24 kali udah gue jual kali. Ya bisa, sama gue juga kalau ngeliat kayak gitu mah udah langsung Iya. insting aja mau gue jual. Iya. Lagi keadaan kayak gini. Nah, ya kan? jadi gue bilang, ini apaan? Gue tanya sama ibu kos dong. Oh, itu
Tilas nu ngekos kamari katanya. Bekas ngekos yang kemarin. Oh, bekas yang. Memang anaknya agak mistis katanya. Waduh. Kenapa nggak bilang dari awal? Soalnya pembicaraan itu kagak ada guys, Iya. nggak ada itu bro. Jadi dia nggak ngomong tentang ini. Gua kalau tahu begitu mah gua bisa gua pindah. Jadi ibaratnya lo dijebak sama ibu kos. Nah, gua supaya lu nggak tahu kayak gituan, tetap lu tinggal di situ. Nah, di situ ya kan nggak lama ternyata ada kakak kelas gue juga yang kos di situ. Gue kan waktu itu kelas 2 apa? Kakak kelas gue kelas 3. Cewek, cakep sih. Cuma nggak selera gue. Tapi rela bagi-bagi. Nggak rela sih bagi-bagi ya kan. Nah, ya udahlah gue terpaksa dong, gue tinggalin dong tuh kosan ya karena gue udah DP juga. Nah, emang ibunya juga dibilang udah kalau bisa dibayarin full dulu. Emang apa? Buat bayar cicilan motor kata sialan. Bangsat. Goblok dikejar-kejar setan kredit juga dia ya kan. Tapi emang pengalaman apa sih bang yang lu rasain dari kehadiran keris yang kecil itu? Emang apa yang lu rasain gitu bang? Yang gue rasain kayaknya pas gue mau megang keris itu agak gue ya nggak tahu karena gue penakut apa gue nggak tahu, tapi gue kayak merinding begitu. Merinding terus langsung pundak gue panas. Tapi pas saat itu gue tanyain ke ibu kosnya, gue kasih ke ibu. Bukan kos. ditempel koyo panasnya ya? Bukan. Kira. Jadi sama ibu kosnya dibenahin, diberesin lah. Beresin Ya kan, ya udahlah, gue beres-beres, selesai, gue tidur. Nah pas gue tidur hari pertama, gila gue langsung dikasih pertunjukan yang sangat maha dahsyat. Ya kan, gue lagi tidur rebahan kan, gue tidur gitu. Biasa kalau tidur gitu gue menghayal. Menghayal dulu sebelum tidur bang. Menghayal sebelum tidur. Bukan menghayal jorok kan bang? Bukan. Oke. Ya, hanya gue doang sama Tuhan yang tahu hayalan gue. Sama itu. Gitu. Jadi gue menghayal. Terus gue mau bangun kayak nggak bisa bangun. Ya. Gue nggak bisa bangun. Ya. Serius gue nggak bisa bangun. Gue denger nih. Teman-teman gue kan kebetulan kamar gue itu yang menuju ke dapur. Oke. Nah menuju dapur, nah di belakangnya dapur itu sawah luas banget. Di pinggir jalan memang dekat sekolah, cuman sawah luas. Sawah luas ya, karena memang daerahnya waktu itu lo di kampung ya bang. Kampung. Masih ramean yang sebelumnya, walaupun di atas kuburan tapi pinggir-pinggir masih rumah dempet-dempetan. Ada dempetan ya bang. Iya. Gitu. Tapi kalau di situ jauh-jauhan rumah. Jauh-jauhan rumah. Cuman nggak tahu kenapa gue awalnya berasa nyaman. Oke. Nah, gue denger tuh, gue bilang ini kok nggak bisa bangun. Apa gue kena angin duduk atau apa gitu kan? Gue bilang gue minta tolong nih, gue perasaan udah teriak. Tolong, gue bilang udah teriak. Tapi kayaknya nggak ada yang dengar. Tapi gue denger temen gue lewat, masa ya teman gue lewat dia nggak nengok gue. Iya. Gitu kan? Gue bilang nih, kenapa? Gue udah doa nih. Tapi kalau gue dikerjain, tapi kayak ada yang ngendiin gue, cuma gue nggak tahu. Kayak gue nyesek banget dada gue. Oke, kayak ngerasa ada yang di atas tubuh lu, tapi lu nya nggak ngerasa bahwa itu ada sesuatu gitu ya. Nggak kelihatan. Oke. Nggak kelihatan. Gue nyesek, gue teriak nggak bisa. Gue udah doa, udah jampe. Maksudnya jampe baca ayat kursi segala macem. Kalau emang itu soket gitu, setan nindin gue. Berani juga ayat kursi berani. Iya ya. Iya, jangan jadi ustadz lagi. Iya masa gitu bang, ya enggak lah. Ya bercanda guys. Okay. Nggak maksudnya masa nggak mempan gitu loh. Ya kan nggak lama itu gue bisa sadar kenapa. Temen gue masuk tiba-tiba dia mau minjem apa buku kalau nggak salah. Buku apa gitu dia minjem. Hal-hal gitu. Ya. Gitu. Gue udah teriak tuh ngomong. Perasaan nggak bisa kayak, ngomong lah pokoknya bang. lama dia dibuka sendiri. Gue begitu ngeliat gue, lu kunaon katanya, siap kunaon katanya, lu kenapa? Gue disamperin tuh, gue dipegang. Pas dipegang gue langsung bangun kayak hipnotis. Gue langsung bisa bangun. Gue langsung kayak orang abis lari, abis lari 1 kilometer. Ngos-ngosan gue langsung kasih minum sama temen gue, lu kenapa? Gue ceritain dong, wah lu dierep-erep namanya. Kalau di sana dierep. Erep, kalau di sini nggak tahu bahasanya apa. Kalau di sini sih kayak yang pernah gue dengar sih ditindi setan sih. Ya mungkin tapi memang kejadian yang lu cerita itu memang pernah gue baca, pernah gue tahu juga bahwa itu ada istilah medisnya. Cuman kalau banyak orang juga yang nganggap itu adalah sesuatu yang gaib sih bang. Kayak gitu. Diminum bang kopinya bang? Iya, gue minum dulu kan. Belum ditawarin ya, sorry banget loh bang. Gue pikir ini pajangan. Ini kopi
Coffee Mix kalau Oh ini. iya, kopi. Coffee Mix. Iya, jangan lupa iya. lo endorse deh. Iya, jadi begitu. Gue ceritain tuh sama teman gue. Iya, gue gini dulu. Iya, itu direp-rep. Lo tidur nggak doa? Apaan? Gue doa ya dari yang pertama sampai khatam gue. Iya, sampai khatam gue bilang. Gue bacain semua. Gue kagak berubah-berubah, maksudnya jadi Iron Man. Maksudnya gue nggak berubah-berubah sadar lagi gitu. Yeah, kalau lu sih nggak berubah bang, lu berubah. Berubah tuh ada Iya, gue tuh. ya. Iya, jadi begitu. Gue bilang, wah gila. Gue bilang, wah kacau nih, lebih parah dari kemarin nih. Kemarin di kosan yang sebelumnya gue cuma ditonjolin doang, dikasih lihat. Ini gue diuji. Langsung diuji ya bang. Gila, gue bilang. Tapi kalau yang dari cerita yang lu sampein, kayaknya gua ngalamin juga sih bang. Gimana? Gue juga punya pengalaman yang sama dengan yang lu ceritakan tadi. Iya. Jadi kalau gua cerita gue dulu waktu dan ini real, Ya. gue ngalamin sendiri. Jadi waktu SMA. Jadi kalau nggak salah waktu itu gue SMA kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 1 ya? Kelas 1 bang. Jadi waktu adalah satu malam. Ya. Jadi memang yang nggak tahu lah itu Ya. bukti apa lah, apa nggak ngerti juga gua nggak bisa jelasin secara detail memang, tapi ceritanya gini, gua saat itu mau tidur. Mau tidur. Jadi udah ceritanya gua mau tidur. Iya. Dah gua tidur tuh, nah pas gua tidur gua kayak mimpi gitu loh, ada sosok nenek terus rambutnya putih Wow. panjang, dan gue merinding sumpah, gue nggak bohong, ini cerita gue alamin bener. Rambutnya panjang, terus dia ngeliat ke arah gue nggak tahu lah, gue mikirnya itu antara mimpi atau enggak, tapi gue dipanggil kayak gini bang. Dipanggil kayak gini, kayak nggak tahu lah ya, dia ngajak gue kemana gitu loh, gue nggak tahu saat itu, karena gue ngerasa itu ya sesuatu yang nyeremin buat gue. Akhirnya gue kebangun tuh, gue kaget gue kebangun. Mulai dari malam itu bang, gua ditindisin. Waduh. Kayak lu yang lu cerita tadi. Jadi Tapi- kayak gua tiap malam kayak, kok kenapa ya, sesek gitu loh, kayak berat banget mimpi, kayak mimpi tapi kayak enggak gitu. Tapi wajahnya cantik gak? Enggak, itu nih kata setelah gue cerita sama nyokap, yang gue alamin itu ternyata kayak gimana ciri-cirinya kata nyokap. Rambut panjang, orangnya pendek gak? Pendek mak. Gue bilang kayak gitu. Ternyata gue bilang, oh itu mamanya mama katanya gitu. Nenek lo berarti. Ternyata nenek gue katanya gitu. Cuman ya gue agak sebenarnya sih agak percaya nggak percaya gitu, tapi gue benar-benar gue alamin itu, dan gue nggak Tapi ada. kalau ditindihin masa nenek nih? Ya gue kan nggak tahu kan, namanya setan Iya kan juga bisa, sih. bisa miripin siapa aja Iya, benar, gitu benar, kan, maksud benar, gue benar, bang. benar, Tapi benar. semenjak malam itu gue ditindih, dan malam-malam berikutnya gue selalu, setiap gue tidur tuh gue selalu ditindih bang. Ditindih sama setan. Gue berharapnya ditindih sama Siapa? mantan. Kalau enggak lo yang nindihin. Bercanda. Iya. Ya jadi emang kejadian yang lo cerita nggak bisa gue bilang itu cerita yang ada sih, tapi memang gue ngalamin juga, dan gue ngalamin hal itu kurang lebih selama sebulan bang. Anjay. Dan gue benar-benar ngerasa nggak nyaman setiap malam gue mau tidur, gue selalu Iya lah, digituin. gua sekali nggak nyaman. Selalu gue digituin bang, nggak bohong gue. Dan akhirnya gue sampai akhirnya nyokap udah kebetulan bokap waktu itu belayar. Jadi pas bokap pulang belayar, akhirnya nyokap cerita ke bokap, akhirnya bokap bersihin kamar gue, karena waktu itu kamar gue bener-bener banyak poster. Oh. Jadi nyokap mikirnya lu terlalu banyak poster, itu bisa nyimpen. Posternya gambar apa? Gambar poster bola semua bang. Bola, bukan bokep ya? Cuman ada posternya Dian Sastro sih gede. Ada Dian Sastro. Karena dulu memang gue ngefans sama dia. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ya, Apalagi lo jadi pasti cinta lu apa semua- jadi rangganya? Ya jadi Rangga lah, masa gue cinta. Gue pikir jadi cintanya. gue jadi kalau ini maunya jadi Rangga. Iya, Kan pokoknya saat itu gue punya poster gede juga Dian Sastro gitu. Nah udah gitu, setelah bokap gue denger dari nyokap, ya udah akhirnya bokap kasih tindakan. Jadi bersihin kamar, Diulapin. bersihin poster, dicabut semua poster-poster bola di kamar gue. Terus udah gitu kamar gue ditaburin garam bang. Oh, iya, Taburin iya. garam di pojok-pojok, di sudut-sudut, Iya, iya. sama dibakarin cabe.
Jadi intinya sih supaya udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Itu cabai buat apa? Biar kepedesan. Biar kepanasan sih. Kata bokap, kata nyokap. Itu kan ya orang-orang zaman dulu Iya lah. benar-benar ada sih, ada kepercayaan. Ada kepercayaan Iya, ada bener. kayak gitulah. Cuman ya memang sih setelah itu gua benar-benar udah nggak diganggu sih. Iya. Udah nggak pernah diganggu lagi gue. Setelah bokap udah ngambil tindakan kayak bersihin kamar dan kasih taburin garam dan bakar cabe, udah nggak pernah ada lagi sih. Nggak pernah lagi gue kejadian gue ditindih sampai sekarang gitu. Jadi udah aman. Tapi memang gue ngalamin kayak gitu. Gue juga itu gue cuma sekali sih. Gue kalau gue setelah gue itu gue besoknya gue minta pindah. Tukeran sama temen gue. Tukeran. Nah setelah itu gue nggak ada tuh. Alhamdulillah gue udah nggak ada kejadian apa-apa. Cuman temen gue yang pindah, yang tukeran sama gue cewek. Itu asli kesurupan. Kesurupan ya? Surupan. Itu 3 hari 3 malam kesurupan. Masa gue ini poket. Siapa tahu pas kesurupan enggak yang lain. Enggak, sebenarnya sih pengen begitu. Iya, jadi kesurupan sampai itu anak dibawa balik sama orang tuanya. Kesurupannya parah gila. Itu sampai dia nggak sekolah 3 hari. 3 hari dia nggak sekolah. Di situ terus udah dipanggilin paranormal, kiai, apapun itu gitu, yang ahli-ahli di bidangnya gitu, tetep itu nggak. Tapi belum manggil Kapten Amerika kan bang? Belum. Iya. Dia belum gue manggil Kapten Amerika, apa gue panggil Thor. Iya. Hancur tuh kos-kosan. Jadi benar. Jadi gue baru tahu orang kesurupan tuh kayak begitu. Kayak begitu ya. Jadi muka tuh benar-benar pucat. Ini dingin semua nih. Dingin, tangan dingin semua. Matanya tuh udah. Kadang putih doang, hitamnya nggak ada. Kayak Undertaker. Kayak Undertaker. Bener. Jadi gila, gue baru tahu. Serem juga loh orang kesurupan, ngeliat serem banget. Tuh orang, wah kakak kelas gua. Tapi emang real itu ya bang? Real, kesurupan. Langsung tuh dibawa, langsung deh. Kayaknya nggak sekolah lagi deh. Setahu gue itu nggak sekolah lagi dia. Gara-gara kejadian itu bang? Nah, setelah berapa lama itu kan dia kelas 3. Kelas 3, gue naik kelas 3, gue dapat kabar lagi kalau nggak salah dia memang hampir setahun lah. Begitu tuh gara-gara di situ. Iya. Dan katanya itu emang gue merinding anjing. Iya. Itu dia ada yang manggil dia. Dari belakang itu kan sawah tuh. Nah, ternyata di ujung sawah itu ada kuburan lagi. Waduh. Kuburan keramat lagi. Gue bilang banyak banget kuburan siaran di mari. Itu lebih keramat lagi daripada yang keramat kemarin. Yang kemarin ya. Iya. Gue kagak tahu. Ternyata di ujung, emang agak jauh. Cuman kan itu sawah luas, tembus ke sono. Mungkin dia udah ngeker deh. Iya. Cokri nih. Iya kan kata setan nih, wih boleh. Cewek nih. Wih, goget nih. Iya kan? Iya kan? Mantep nih, semok nih kan. Ditandain. Itu cewek karya udah ditandain. Tandain. Nah, bener. Itu memang udah ditandain, pengen dijadiin pasangannya. Pengen dibawa ke alam dia. Gila, pantes. Tapi memang di kampung itu dengan keadaan kayak itu banyak sih cerita kejadian kayak gitu ya bang ya. Gila, sumpah itu gua. Sumpah bener. Pengalaman gua ya itulah mistis gua banyak ketika gua ya di kampung itu. Oke, gitu aja sih paling cerita dari gua, itu cerita terakhir gua. Oke bang. Tapi gua boleh nggak masuk gabung ke channel ini? Ya boleh aja sih bang, kalau misal menjadi bagian dari kita ya oke aja sih, kita nggak masalah. Kayak gue seneng banget nih sama cita-cita begini nih. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar cerita gaib lah dari Bang Al, dan gue juga ada nyampein tadi pengalaman pribadi gue soal kayak gituan. Jadi buat teman-teman yang mau cerita di channel kita, jadi bisa kasih inputan ke saran di kolom komentar, biar nanti boleh kita undang atau kita datang ke tempat teman-teman. Kita bisa datang dan dengerin cerita kalian semua. Jangan lupa teman-teman dukung channel kita dengan share, like dan subscribe. Siap. Thank you semua. Bye.